Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, dan sholawat serta salam semoga senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ahmad Effendi, sarjana pendidikan agama Islam. Saya calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas 1.26, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.2, yang berbunyi aktivitas saya sebagai guru penggerak baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin, berkesinambungan maupun yang sifatnya ad hoc atau khusus. Nah, tak lupa saya menyampaikan juga tentang fasilitator saya, yaitu Bapak Abdullah SS, dan pengajar praktek saya Ibu Dian Sri Wahyuni, SPT AUD. Aktivitas saya sebagai guru penggerak, ada dua hal penting yang menurut saya yang ingin saya kerjakan, yaitu yang pertama, menggiring sekolah menuju adiwiyata tingkat nasional pada tahun 2024. Yang kedua, yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi para peserta didik saya khususnya. Kemudian, untuk yang poin pertama, yaitu menggiring sekolah menuju adiwiyata tingkat nasional ini, saya sebagai pembina adiwiyata, saya menemukan bahwa nilai-nilai guru penggerak itu insya Allah terdapat dalam kegiatan adiwiyata atau yang disebut dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang pertama, saya menemukan nilai berpihak pada murid. Yang kedua, saya menemukan nilai mandiri. Yang ketiga, saya menemukan nilai inovatif. Yang keempat, saya menemukan nilai reflektif. Dan keempat, saya menemukan nilai kolaboratif. Nah, ini adalah struktur gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah kami di SDN Banjarnegara 3 Surabaya, di mana saya alhamdulillah dipercaya menjadi koordinator gerakan peduli lingkungan hidup sekolah. Di sini kami harus bekerja sama, berkoordinasi dengan banyak pihak sekali, mulai dari seluruh GTK, warga sekolah, siswa, masyarakat, dan semuanya pihak-pihak yang berkepentingan. Karena di dalam penilaian adiwiyata sendiri itu ada aspek-aspek yang harus dipenuhi, dan itu menurut saya sangat berhubungan sekali dengan rutinitas sebagai guru penggerak. Nah, di sini di penilaian adiwiyata sendiri ada beberapa poin yang menurut saya ini sangat terintegrasi. Misalkan ada nilai inovasi di guru penggerak itu juga ada. Kemudian integrasi perilaku ramah lingkungan hidup ke dalam RPP itu juga ada nilai kolaboratif juga. Kemudian penerapan PRH di masyarakat ini juga kolaboratif dengan masyarakat. Kemudian ada jejaring kerja dan komunikasi, ini juga nilai kolaboratif. Kemudian berpihak pada siswa, tentu saja kegiatan adiwiyata sangat berpihak pada siswa, di mana kegiatan adiwiyata ini memberikan pengalaman, pengetahuan tentang lingkungan, terutama khusus kepada para siswa, karena mereka lah di masa mendatang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa mendatang, khususnya dalam rangka upaya penyelamatan lingkungan hidup, penyelamatan bumi yang kita tinggali. Kemudian poin yang pertama, aktivitas saya sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Di sini dalam kegiatan adiwiyata ada ketentuan bahwa minimal 20% jumlah siswa itu terlibat. Kebetulan siswa kami di SDN Banjarnegara 3 Surabaya itu ada 1.200. Jadi ada 240 siswa aktif terlibat dalam gerakan peduli lingkungan hidup di sekolah atau adiwiyata. Kemudian yang kedua, yaitu memberi pengetahuan dan pengalaman siswa dalam berbagai kelompok kerja, misalkan kebersihan, sanitasi,
penanaman pohon, pengolahan sampah, konservasi energi, konservasi air, inovasi, dan ini semuanya juga melibatkan siswa. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah di sekolah kami semua siswa kelas 1 sampai 6 terlibat dalam kegiatan adiwiyata, mulai dari menyiram tanaman dengan membawa air leri dari rumah masing-masing. Mereka akan belajar menyayangi tanaman, kemudian mengolah sampah. Anak-anak juga 1 bulan sekali itu dianjurkan untuk membawa barang-barang bekas, misalkan jelantah, sampah kardus, sampah botol yang di lingkungan mereka mungkin akan dibuang dengan percuma, tapi di sekolah kita daur ulang. Kemudian yang berikutnya yaitu upaya tidak menghasilkan sampah. Nah, alhamdulillah di sekolah kami juga sudah kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini anak-anak sudah dibudayakan membawa botol tumbler sendiri, membawa tepak makan sendiri, sehingga sampah di sekolah kami sudah mulai sudah menurun. Kita targetnya adalah zero waste, 0 sampah. Alhamdulillah itu pengurangan sampah di sekolah kami dan melibatkan anak-anak itu pengurangan sampah itu luar biasa, menurun drastis. Karena kalau kita bayangkan dengan 1.200 siswa saja, mereka kalau kita tidak didik, kita tidak pahamkan betapa sampah ini akan sangat mengganggu, mengotori lingkungan sekolah, maka dengan 1.200 setiap hari, apabila mereka menghasilkan 1 sampah saja setiap hari, 1 siswa kali 1.200 saja itu sudah 1.200 sampah. Itu belum kali 7 hari, 1 bulan, 1 tahun. Mungkin sekolah kami bisa menjadi sekolah tempat pembuangan sampah kalau ini tidak dibudayakan mulai dari anak-anak dan warga sekolah. Kemudian yang berikutnya, aktivitas saya yang lain yaitu kolaboratif. Nah, di dalam kegiatan adiwiyata sendiri ada ketentuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu memperbanyak jejaring kerja baik swasta maupun pemerintah. Jadi semakin banyak jejaring kerja, maka kegiatan adiwiyata di sekolah kami semakin maju, semakin cepat berkembang, semakin memberi dampak yang baik kepada lingkungan. Kemudian yang kedua, nilai kolaboratif lain yaitu mengerjakan media informasi. Di sini kami mengerjakan majalah bersama rekan-rekan kerja dan alhamdulillah saya juga terlibat di sana. Saya juga menjadi pembangunnya majalah ini pada awal merintis seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, antar sekolah adiwiyata, komite pengawas, Pak Lurah, pihak pemangku kepentingan. Jadi kami menggandeng semua. Jadi nilai kolaboratif di adiwiyata itu sangat cakupannya luas sekali. Karena dengan kolaborasi ini maka semakin banyak yang akan mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan mereka harapannya bisa bergerak bersama untuk menyelamatkan bumi yang kita pijak, yang kita tinggal ini. Kemudian yang berikutnya yaitu melibatkan seluruh aspek warga sekolah, siswa dan GTK khususnya. Jadi karena ada syarat yang harus kami capai juga, semua siswa dan GTK harus terlibat. Ya, semua siswa dan GTK harus terlibat. Ini tidak boleh kita tinggalkan, maka nilai kolaboratif di sini sangat penting. Berikutnya yaitu menjadi tutor cara mengintegrasikan 6 aspek perilaku ramah lingkungan hidup ke dalam RPP bersama rekan-rekan guru. Karena di sini juga ada penilaiannya bagaimana RPP itu atau rencana pembelajaran itu di dalamnya ada nilai-nilai lingkungan. Ada aspek-aspek pendidikan lingkungan yang harus disisipkan, yang harus disampaikan kepada siswa. Jadi harus di sini maka saya sebagai nilai kolaboratif yang harus saya sampaikan kepada teman-teman yaitu aspek perilaku ramah lingkungan hidup harus diajarkan kepada para siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu reflektif atau refleksi. Di sini di bidang adiwiyata sendiri kami melakukan evaluasi kegiatan adiwiyata atau GPPLHS itu setiap 4 bulan sekali bersama tim evaluasi yang melibatkan juga siswa, melibatkan komite, masyarakat, dan itu kami undang secara periodik. Kemudian yang berikutnya menerima saran dan kritik secara terbuka untuk perbaikan langkah adiwiyata agar lebih baik di sekolah kami.
Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki baik berdasarkan masukan internal maupun eksternal atau mungkin juga dari ide-ide saya pribadi. Kemudian yang berikutnya dalam hal inovatif, yang pertama yaitu menciptakan produk-produk inovatif. Ini sudah kami lakukan beberapa tahun ini dan ke depan kami ingin menargetkan banyak produk-produk inovatif yang harus kami ciptakan. Kemudian ya berikutnya mendorong terciptanya produk-produk inovatif baik dalam pembelajaran saya maupun di pembelajaran yang teman-teman kami lakukan. Kemudian yang berikutnya melakukan pameran produk karya inovatif baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Ini yang ini sudah kami lakukan dan ingin kami tingkatkan. Kemudian untuk hal mandiri, saya pribadi berusaha mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, penuh tanggung jawab, baik itu tugas individu, tugas kelompok maupun tugas sekolah. Nah, sedangkan dalam poin kedua yang ingin saya capai sendiri yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, bermakna dan menyenangkan. Yaitu yang pertama yang akan saya lakukan yaitu kolaboratif dengan rekan-rekan guru untuk menyusun pembelajaran yang bermakna dan berkesan buat anak-anak sehingga pembelajaran yang kami lakukan itu akan teringat sampai mereka usia dewasa. Yang berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan permainan sebagai media pembelajaran. Karena kami sadari betul bahwa anak-anak itu suka bermain, maka pembelajaran tidak melulu hanya membaca, mengerjakan tugas, maka bermain ini juga hal yang sangat penting bagi mereka. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan pemantauan minat dan minat bakat siswa. Ini yang ingin saya lakukan juga karena dengan demikian saya bisa berpikir lebih bijak tentang minat bakat mereka dan saya tidak perlu egois memaksakan mereka untuk belajar tentang pelajaran saya, memaksa mereka untuk memahami pelajaran saya sedangkan saya tidak memahami mereka. Ini yang ingin saya hindari. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan refleksi pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan ini lebih baik lagi ke depannya. Demikian hal-hal yang akan saya lakukan jika saya adalah seorang guru penggerak. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat rekan-rekan guru lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas berkarakter, salam tergerak bergerak menggerakkan.